Saya guru di SD Negeri 006 Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur, sekaligus mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2021, kelas C, gelombang 2. Pada kesempatan hari ini, 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6. Berikut video saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Berdoa mulai. Sebelumnya Ibu absen dulu. Amel, Hadir, Bu. Novita, Hadir, Bu. Galang, Hadir, Bu. Rizky Ardiansa, Hadir, Bu. Raffi, Hadir, Bu. Halimah, Hadir, Bu. Rizky Ardiansa, Rizky Effendi sudah ya hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Kok lemah? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya Ibu share screen, kelihatan materi Ibu? Kelihatan. Yang pertemuan kemarin Ibu sudah terangkan tentang kepemimpinan Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 570 Masehi. Nama lengkap beliau siapa? Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad karena apa, Nak? Ayo yang bisa jawab. Karena Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ya, yang enggak, gelar Abu Bakar ini karena apa? Karena paling cepat masuk Islam. Itu nanti yang untuk Umar bin Khattab. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang kepemimpinan Umar bin Khattab, Ibu bacakan dulu indikator pencapaiannya ya. Yang pertama yaitu meyakini akan kebenaran sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menjelaskan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu menentukan keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan keteladanan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, satu, setelah mempelajari Umar bin Khattab, diharapkan
Setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan perilaku peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi tentang kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, peserta didik diharapkan dapat memahami keteladanan sahabat-sahabat Nabi dengan benar. Yang selanjutnya, setelah berdiskusi dan menggali informasi tentang kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, peserta didik diharapkan dapat menentukan keteladanan sahabat-sahabat Nabi dengan benar. Selanjutnya, setelah berdiskusi dan menggali informasi tentang keteladanan sahabat-sahabat Nabi, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dengan benar. Nah, selanjutnya kita masuk tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Masih semua masih bergabung ya, sinyalnya enak ya? Masih, Bu. Nah, coba kalian simak ke Ibu terangkan dulu sebelum memasuki ke video penayangan. Ya. Ibu bacakan dulu ya. Umar bin Khattab. Jelas semuanya di situ? Jelas, Bu. Umar bin Khattab adalah khalifah setelah siapa? Setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah tahun berapa? 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Ya, beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan. Karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walau hanya sebatas cahaya lampu. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab yaitu pernah suatu saat beliau berkata, ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, aku akan segera perbaiki jalan itu. Sebab aku takut diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Hanya karena ada seekor unta yang terjengkal. Dan masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Nah, sebelumnya kita kisah keteladanan Umar bin Khattab, kita lihat ini ya. Video tentang Umar bin Khattab. Bentar ya, barusan sudah kan dilihat materinya tentang Umar bin Khattab. Sekarang Ibu mau share lagi tentang video. Kelihatan enggak, Nak? Sebentar ya, masih muter ya.
Bentar, sudah kelihatan belum di situ? Sudah? Sudah. Apa? Kemuliaan Umar bin Khattab. Sudah kelihatan nggak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah mulai. Masih muter terus ya. Disimak baik-baik ya. Suatu hari, Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah gembok pencipta. Ia akan menjadi gembok yang mencegah perpecahan di antara kalian selama ia masih hidup di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Al-Bazar dari Qudamah bin Mas'ud. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahqiqnya. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Allah telah menjawab doa yang telah dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 hari sebelumnya. Ya Allah, berikanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yakni Abu Lahab. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Masih menyimak kan kalian? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Simak sampai selesai ya. Tercermin ketika dia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi Iklan. Bentar. ketika Umar akan hijrah, ia membawa musuh panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Hai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang Nabi Umar bin Khattab. Dia laksana burung yang terbang dengan sangat hati-hati. Ia selalu memandang bahwa seluruh jalan yang akan dilalui penuh dengan perangkap dan jebakan yang akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah memberikannya dan banyak memberikan karomah, yaitu hal luar biasa yang hanya diberikan Allah kepada para kekasihnya. Sehingga beberapa kali ucapannya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karomah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu pada suatu hari ia mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah. Setelah sekian lama pengiriman pasukan, ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi Madinah, tiba-tiba Umar berkata, "Hai Sariyah, ke gunung, ke gunung, ke gunung." hadirin yang di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa hebat. Berselang 1 bulan, datanglah seorang utusan Sariyah menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat itu sedang terdesak di dekat gunung di daerah Nahawan, sebuah tempat yang jauh dari Madinah, dan mendengar seruan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Lalu kami berlindung di gunung, dan Allah memenangkan kami atas
adalah ketika Gubernur Mesir Amr bin al-As mengirimkan surat kepadanya. Amr bin al-As telah menghapus kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk Suhaimi. Namun belakangan hari setelah itu Suhaimi menyerah. Lalu Umar bin Khattab menjawab surat Gubernur Mesir itu sambil melampirkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan, dari hamba Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab amma ba'du. Hai Suhaimi, jika engkau bahagia karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau bahagia. Namun jika kalian bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan airmu kembali. Setelah Amr bin al-As melemparkan catatan itu ke air saya sangat deras di kalangan para sahabat dan orang-orang dekat. Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika dia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya dia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar, selain dua setel pakaian. Setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk berhaji atau umroh. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy, dari kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya aku hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin. Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashim, Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, Apa ini? Aku ingin sekali makan dengan daging. jawab Ashim, Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan? sergah Umar. Sungguh, seseorang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya. Umar. Iklan. Lagi dan lagi. Bentar ya, tunggu ya. Disimak, nanti ada pertanyaan untuk kamu. Mas, dimuter. Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya untuk sikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat muda, dia menuliskan isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat, di kendaraan, pakaian, maupun makanan. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Asyidi pada tahun 13 Hijriah. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Himsyun, Aleppo, Antokia di Suriah, Basrah, dan Kufah di Irak, Tobariyah di Yordania, dan beberapa kota lainnya di Mesir, Libya, dan jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijriah. Ia juga yang mendirikan yaitu lembaga tempat pengumpulan dana dan kas negara. Umar membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basra, Jazirah, Syir, dan mengangkut para hakim di sana, serta melengkapinya dengan kantor-kantor administrasi. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pribadi yang sangat adil dan teliti, karena takut melakukan kezaliman sekecil apapun. Umar pernah mengatakan, Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta milik Allah
harta Baitul Mal laksana posisi wajah yatim terhadap harta anak yatim. Sejauh kemampuanku, aku akan menahan diri dari memakan harta milik Allah. Namun jika aku sangat membutuhkannya, aku akan memakainya dengan cara yang patut. Jika aku sudah mampu, aku akan bayarkan kembali apa yang aku makan itu. Bahkan ketika ia sakit dan hendak menyampaikan, para hadirin mengabarkan bahwa obat dari sakitnya itu adalah madu yang ada di Baitul Mal. Umar berkata, Kalau kalian mengizinkanku untuk mengambilnya, akan kuambil. Kalau tidak, maka kunyatakan benda itu haram untukku. Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat sayang dan peduli dengan rakyat yang dipimpinnya. Seperti biasanya, Umar keluar malam untuk melihat keadaan rakyatnya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara seorang wanita yang melantunkan bait syair kerinduan kepada suaminya yang bertugas jihad di jalan Allah. Lalu ia bergegas pulang dan meminta pendapat putrinya, Hafsah. Seberapa lama seorang wanita sanggup menahan kerinduan terhadap suami? Setelah mendapat jawaban dari Hafsah, ia segera menulis surat kepada para panglima yang bertugas di medan perang untuk memulangkan para pasukan mujahidin ke rumahnya setelah bertugas selama 4 bulan. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah. Ketika hendak memimpin sholat subuh, ia ditikam oleh seorang budak majusi dari Persia. Dia sangat berat, tidak adil, dan dendam dengan Umar. Ia bernama Abu Lu'lu'ah. Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata, Ketahuilah, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan yang seimbang, tidak terlalu memberatkanku dan juga tidak terlalu meringankanku. ia melanjutkan, Aku memiliki emas sebesar bumi. Niscaya akan kupakai sebagai tebusan kengerian perjalanan yang akan kuhadapi. Adapun persoalan khalifah, kuperintahkan agar dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. yang akhirnya mengerucut kepada terpilihnya Utsman. Umar juga memerintahkan putranya yang bernama Abdullah untuk melaksanakan hukumannya dan berpesan, Kalau kekayaan harta keluarga Umar cukup untuk membayarnya, maka bayarlah dari harta mereka. Namun, jika tidak mencukupi, maka mintalah dari Bani Adi. Kalau masih tidak mencukupi, maka mintalah dari orang-orang Quraisy. Umar berpesan, Jangan Hai. ber- Baiklah. bertahan. Deal. Right now, Udemy courses are on sale for 89% off. Pergilah itu Mukminin Aisyah dan katakan bahwa Umar meminta izin untuk dikebumikan bersama dua sahabatnya. Abdullah pun pergi menemui Aisyah dan mengulangi kata-kata ayahnya. Aisyah berkata, tadi aku menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi kini aku lebih mementingkan dia daripada diriku. Dan akhirnya Umar bin Khattab yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sosok Umar bin Khattab, kita bisa banyak bercermin dan belajar tentang kepemimpinan hebat yang sangat mengagumkan. Setiap orang hendaklah berusaha membiasakan hidup sederhana, termasuk pemimpin. Meskipun ia mendapatkan banyak fasilitas dan posisi dan jabatannya, alangkah mulia seseorang yang memiliki sifat dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, termasuk kepada hewan. Begitulah Islam mengajarkan seorang pemimpin yang tegas dan kuat, namun memiliki sifat sayang dan peduli, akan menghindar dari sifat adil. Kemuliaan hidup tidak selalu hadir dari kedudukan seseorang, tidak pula ketegangan.
lahir dari sifat lembut hatinya, sikap kehati-hatiannya, sikap pembelaannya kepada yang lemah, juga dari karya nyata yang dapat dimanfaatkan orang banyak di sekitarnya. Wah, Sudah tadi kalian saksikan tentang video pembelajaran gimana kesimpulannya, gimana tentang sikap keteladanan Abu Bakar. Ada yang bisa jawab? Halimah atau Novita? Gimana sifatnya dari Abu Bakar? beliau seorang pemberani, jujur, Ya, adil, terus tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. ya. Terus selain itu beliau mendirikan apa? Halimah atau Amel? Beliau sangat berjasa mendirikan apa? Beliau mendirikan apa? Apa ya? Atau menetapkan apa? Menetapkan apa Umar bin Khattab? Kalender 1 Hijriah, ya. Coba ini kalian jadi kesimpulannya pada ke pembelajaran kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu apa? Sama dibaca. Umar bin Khattab, kesimpulannya yaitu Umar bin Khattab memiliki sifat cerdas, tegas, pemberani, berwibawa, sederhana, bijaksana, bermusyawarah, dan sangat mengutamakan kepentingan rakyat. ya, seperti jelas tadi ya pada penayangan video tadi, beliau sangat mengutamakan siapa? Rakyatnya. Ya, ada pertanyaan lagi dari kalian sebelum untuk ini? Nah, ini selanjutnya untuk penugasan ya. Untuk penugasan nanti kalian kerjakan di rumah, nanti dikumpulkan seperti biasa lewat WA. Kalau ada pertanyaan, masih Ibu bisa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Ya udah, untuk pertemuan kali ini cukup Ibu cukupkan sekian ya. Jangan lupa Ibu tutup dulu, jaga kesehatan, terus belajar yang rajin ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan keluar-keluar, kalau keluar harus pakai masker. Ya, Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.